Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rosyad, NIM 22SP 695. Baiklah, saya akan menjelaskan final PLC. Yang pertama, pengertian PLC. PLC adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengotomatiskan proses-proses dalam berbagai macam aplikasi industri, mulai dari otomasi pabrik, sistem pembangkit listrik, sistem pengendali lalu lintas, hingga aplikasi rumah pintar. Selanjutnya, komponen utama PLC. Komponen utama pada PLC meliputi CPU, eh, yaitu Central Processing Unit, merupakan otak dari PLC yang melakukan pemrosesan data, menjalankan program pengendalian, dan mengambil keputusan berdasarkan input yang diterima dari sensor dan input lainnya. Kedua, input moduler merupakan bagian dari PLC yang menerima sinyal input dari perangkat luar seperti sensor, saklar, tombol, atau perangkat lainnya. Ketiga, output modul merupakan bagian dari PLC yang mengontrol perangkat-perangkat luar seperti motor, ketup, lampu, atau perangkat lainnya berdasarkan instruksi yang diterima dari CPU. Selanjutnya, power supply. Power supply memasok daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan semua komponen dalam PLC. Selanjutnya, memori. Memori digunakan untuk menyimpan program pengendalian, data pengguna, dan konfigurasi sistem. Terdapat dua jenis memori utama dalam PLC, yaitu RAM atau Random Access Memory, yang digunakan untuk menyimpan data-data sementara selama operasi PLC, dan ROM Ready Only Memory yang berisi program pengendalian yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Selanjutnya, kelebihan PLC. Kelebihan PLC yaitu fleksibilitas. PLC dapat diprogram ulang untuk mengontrol berbagai macam proses dengan mudah, sehingga memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan dalam lingkungan industri atau kebutuhan produksi. Kemudahan program yang kedua, kemudahan pemrograman. Jadi PLC menggunakan bahasa pemrograman yang intuitif dan mudah dipahami seperti ladder logic yang mirip dengan diagram pakai listrik. Selanjutnya, kekuatan pemrosesan. Jadi PLC digunakan dengan mikroprosesor yang kuat, mungkinkan pemrosesan yang cepat dan efisien, dan instruksi pengendalian yang komponen. Selanjutnya, tipe-tipe dan jenis PLC. Yang pertama, Siemens PLC. Symantec S7 1200. PLC ini cocok untuk aplikasi kecil hingga menengah. Spesifik umumnya termasuk jumlah maksimum input output hingga 132 digital atau 36 analog. Selanjutnya, memori program hingga 100 KB. Selanjutnya, kecepatan prosesor hingga 0,08 US per instruksi. PLC skematik S7 1500 ini. PLC ini menawarkan performa tinggi untuk aplikasi yang lebih kompleks. Spesifikasinya umumnya mencakup jumlah maksimum input output hingga 1024 digital atau 256 analog. Selanjutnya, memori program hingga 3 MB. Selanjutnya, kecepatan prosesor hingga 0,01 US per instruksi. Jadi skematik ET2000SP. PLC modular yang fleksibel dan dapat diperluas. Spesifikasinya umumnya adalah jumlah maksimum output
Jadi selanjutnya tipe dan jenis PLC. Oke. Mitsubishi Electric PLC, Milsys EQF Series, PLC kompak untuk aplikasi kecil hingga menengah. Spesifikasinya umumnya termasuk jumlah maksimum input atau output hingga 384 digital atau 64 analog, memori program hingga 64 KB, kecepatan prosesornya 34 ns per instruksi. Selanjutnya Milesys EQ Min R Series, PLC modular untuk aplikasi menengah hingga besar. Spesifikasinya umumnya mencakup jumlah maksimum input atau output tergantung pada CPU dan modul. Ekspansi yang dipilih, memori program ini hingga 120 MB dan kecepatan prosesor 0,9 ns per instruksi. Selanjutnya Milsys FX Series, PLC kompak dan ekonomis untuk aplikasi kecil. Spesifikasinya umumnya adalah jumlah maksimal input per output hingga 256 digital atau 64. Jadi memori program ini hingga mencakup 64 KB dan kecepatan prosesor 0,21 US per instruksi. Selanjutnya prinsip kerja PLC. Jadi